Dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini untuk kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Engkau telah menjaga, memelihara, melindungi kami dari kuasa setan maupun sakit penyakit dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Setelah kami memuji-muji nama-Mu, kami akan mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Sehingga ketika firman Tuhan diterangkan, kami dapat memahami, kami dapat mengerti sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya dalam hidup kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebagaimana flyer yang sudah saya sampaikan kemarin, maka firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Pembuka Meterai. Pembahasan kita ada di kitab Nubuatan tentang kehidupan manusia dalam penglihatan Yohanan bin Safdi atau Zebedeus, yaitu salah seorang murid Yeshua saat dibuang di Pulau Patmos. Sebagai bukti bahwa yang dimaksud adalah penglihatan yang dilihat oleh Yohanan, kita membuka di dalam kitab Matius 4 ayat yang ke-21. Inilah pribadi yang mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Matius 4 ayat 21 berbunyi dari Indonesian Literal Translation. Dan setelah pergi dari sana, dia melihat dua saudara yang lain, Yakub bin Safdi atau Zebedeus, dan Yohanan saudaranya di dalam perahu bersama Safdi atau Zebedeus ayah mereka, sedang memperbaiki jalan mereka, dan dia memanggil mereka. Ini adalah orang yang mendapatkan penglihatan. Di dalam kitab Wahyu 1 ayat 1-3 berbunyi demikian dari Indonesian Literal Translation. Wahyu Yeshua HaMashiach yang telah Elohim berikan kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera dan dengan mengutus melalui malaikatnya. Dia memberitahukan kepada hambanya Yohanan yang telah memberi kesaksian firman Elohim dan kesaksian Yeshua HaMashiach sebanyak yang telah dia lihat. Berbahagialah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan ini dan yang memelihara apa yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Perhatikan ayat ini, saudara-saudara, bagian yang ketiga dikatakan berbahagialah siapa yang apa? Yang membaca. Berbahagialah siapa yang membaca, artinya berbahagialah bagi semua orang yang membaca. Membaca apa? Kitab Nubuatan Penglihatan Yohanan bin Safdi. Tetapi kita melihat satu realitas atau kenyataan, tidak banyak orang yang suka membaca kitab Wahyu. Bahkan orang mengatakan ini kitab paling sulit untuk dipahami. Ya memang saudara-saudara, kitab Wahyu ini adalah kitab penglihatan. Jadi untuk memahami biasanya seperti yang sering kali saya sampaikan, manusia itu hidup di dua alam.
yaitu alam jasmani dalam alam roh. Nah, yang mampu memberikan penjabaran adalah biasanya orang-orang yang mengerti dunia roh. Nah, untuk mengerti dunia roh itu tidak bisa dipelajari dengan ilmu pengetahuan. Tetapi itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Yang orang sering sebut alam supranatural. Tidak semua orang mempelajari ini atau mendapatkan pengetahuan tentang alam supranatural atau alam roh, walaupun sebatas pengetahuan. Sekali waktu saya akan memberikan seminar tentang seluk-beluk alam roh, sehingga saudara tidak akan tertipu oleh setan. Dan kalau untuk menjabarkan, tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Dan untuk menjabarkan apa yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, maka untuk mempelajari ini, saya harus memposisikan diri untuk seperti Yohanan pada saat mendapatkan penglihatan. Jadi tidak bisa dibaca begitu saja, tetapi saya harus berperan pada saat itu saya mendapatkan penglihatan. Artinya saya menjadikan penglihatan Yohanan ini menjadi penglihatan siapa? Penglihatan saya. Kalau saya mendapatkan penglihatan itu seperti itu artinya apa? Kira-kira begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk membuka meterai ini siapa sebetulnya yang menjadi pembukanya? Mari kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dari Indonesian Literal Translation di sana berbunyi demikian. Dan aku melihat di sebelah kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah kitab yang ditulisi di bagian dalam dan luarnya yang telah dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang kuat yang memberitakan dengan suara yang keras, siapakah yang layak untuk membuka kitab itu dan melepaskan meterai-meterainya? Ayat 3. Dan tidak seorang pun yang ada di dalam sorga, atau di atas bumi, ataupun di bawah bumi, sanggup untuk membuka kitab itu ataupun melihatnya. Jadi melihat saja tidak bisa isi dari kitab itu, apalagi membuka. Dan aku menangis terseduh-seduh karena tidak seorang pun didapati layak untuk membuka dan membaca kitab itu ataupun melihatnya. Dan seorang dari antara para tua-tua itu berkata kepadaku, janganlah menangis, lihatlah singa yang berasal dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang untuk membuka kitab itu dan melepaskan ke-7 meterainya. Dan aku melihat, dan lihatlah, di tengah-tengah tata dan keempat makhluk hidup itu, dan di tengah para tua-tua itu, ada anak domba yang berdiri seperti yang telah disembelih, yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata, yang adalah 7 roh Elohim yang telah diutus ke seluruh bumi. Dan dia datang dan menerima kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba itu, seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa, yang adalah doa-doa orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, untuk memahami penjabaran penglihatan Yohanan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dari kitab Wahyu
pasal yang kelima ini, maka kita harus memahami tiap-tiap ayat, ada yang menyambung ke ayat berikutnya, tetapi ada juga yang berdiri sendiri. Dari ayat-ayat yang tadi saya sudah baca, itu ada yang menyambung ke ayat berikutnya, tetapi ada yang berdiri sendiri, tetapi masih berkaitan dengan topik yang sama. Nah, sekarang yang kita pelajari hal yang pertama adalah meterai. Apa yang dimaksud dengan meterai? Di dalam kitab berbahasa Ibrani, meterai itu memiliki banyak makna. Tetapi untuk ayat ini hanya memiliki dua makna. Yang pertama adalah kotam. Hurufnya ket, waw, tet, dan mem akhir. Itu artinya meterai atau segel. Jadi seperti kalau di negara kita saudara mengadakan perjanjian, maka perjanjian itu diberi meterai. Orang jual beli juga demikian, sebagai tanda sah. Itu yang pertama. Dari kata kotam. Apa saudara-saudara? Kotam. Yang kedua dari kata katam. Kita sering mendengar, wah saya sudah katam kitab suci. Ya kan? Nah, menurut saudara kata katam kitab suci itu artinya apa? Ya, jadi katam di sini dari huruf ket, tet, dan mem akhir itu artinya selesai, komplit itu artinya. Jadi saudara-saudara yang dimaksud meterai di ayat 1 ini itu sama dengan selesainya sebuah zaman masuk ke zaman yang baru pada ayat yang ketiga. Saya akan baca di ayat yang ketiga dikatakan, dan tidak seorang pun yang ada di dalam sorga atau di atas bumi ataupun di bawah bumi sanggup untuk membuka kitab itu ataupun melihatnya. Ini berbicara tentang zaman-zaman yang berubah. Itu tidak bisa dilihat apalagi dibuka oleh seseorang. Yeshua HaMashiach dalam hal ini menjadi pembagi waktu tahun. Itulah sebabnya ada sekarang ini kita hidup pada tahun berapa saudara-saudara? 2022 ya. Itu sebetulnya adalah pembatas tahun Masehi yang sering kita sebut dengan tahun Gregorian. Itu mengacu kepada tahun kelahiran Yeshua. Walaupun kalau dihitung dari kelahirannya, meskipun ada pembedaan tahun 0 kelahiran Yeshua, tetapi tahun Gregorian ditinjau dari tahun kelahiran Yeshua HaMashiach yang dibuat oleh seseorang yang bernama Nostradamus. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan kitab yang ditulisi bagian luar dan dalam dan dimeterai? Ayat 1 saya baca lagi. Dan aku melihat di sebelah kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah kitab yang ditulisi di bagian dalam dan luarnya yang telah dimeteraikan dengan 7 meterai. Apa yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu kitab yang ditulisi di bagian luar dan di bagian dalam serta dimeterai adalah seluruh perbuatan manusia dan sejarah kehidupan manusia yang dimeterai oleh Elohim. Karena itulah maka saya seringkali katakan hati-hati dalam menyikapi kehidupan ini. Karena semua perbuatan kita tidak terhapus karena dimeterai dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Elohim. Jadi buku atau kitab itu sebetulnya melambangkan kehidupan kita. Di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-14 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose,
tuliskanlah hal ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan taruhlah di dalam telinga Yehosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Lebih jelas lagi di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-32 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan sekarang apakah engkau akan menanggung dosa mereka, dan jika tidak aku mohon hapuskan aku keluar dari dalam kitabmu yang telah engkau tulis. Jadi setiap tingkah laku perbuatan kita, semua yang kita jalani itu ditulis, yaitu dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab kehidupan. Bagaimana penampilan saudara bagian luar itu berbicara tentang covernya kitab itu. Jadi kalau seperti kitab yang saya punya ini bagian luarnya, ya, yang kelihatan, itu pun dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada orang dari luar kelihatannya baik, tetapi sebetulnya dalamnya penuh dengan coretan-coretan, pertanyaan saya, Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42, 44 ayat yang ke-22 dikatakan, dia mengetahui rahasia hati. Jadi walaupun penampilannya baik, tetapi penuh dengan intrik-intrik, maka itu pun akan dilihat dan dimeteraikan oleh Tuhan. Tadi saya katakan bahwa yang dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan itu adalah perkataan dan perbuatan. Mana ayatnya? Di dalam kitab Matius 12 ayat yang ke-36 dari Indonesian Literal Translation, di sana berbunyi, namun aku berkata kepadamu bahwa setiap apa saudara-saudara, perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi kalau seseorang mengatakan sesuatu dan perkataan itu adalah perkataan sia-sia, hanya orang Jawa katakan gedobral, gedebus, itu akan dicatat semuanya di dalam kitab kehidupan. Pak, tetapi bagaimana dengan orang yang tadinya penuh dengan dosa, tetapi kemudian bertobat dan sungguh-sungguh bertobat? Apakah tulisan itu hilang? Tetap tidak akan hilang, tetapi Tuhan tidak memperhitungkannya. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi mungkin kehidupan kita ini dulu jahat, kehidupan kita itu nakal, kehidupan kita tidak baik. Itu sudah semuanya tertulis di dalam kitab. Dan itu semua yang sudah tertulis itu dimeterai. Artinya tidak bisa berubah. Tetapi kemudian kita bertobat, dan kita betul-betul bertobat dan melakukan firman, maka tulisan itu walaupun tidak hilang, tetapi tidak diperhitungkan. Itu tentang ucapan-ucapan. Kan ada orang ucapannya penuh dengan intrik-intrik, di depannya baik, manis, ngomongnya lembut, membuat orang terpukau dengan kata-katanya, tetapi sebetulnya hatinya keras, kasar, dan pemarah. Itu semua ada di dalam kitab. Itu tentang ucapan. Yang kedua tentang perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Matius 16 ayat yang ke-27 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab Anak manusia akan segera datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikatnya. Dan kemudian dia akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Karena itulah maka berulang-ulang kali saya katakan kehidupan kita harus hati-hati.
karena semua tertulis dalam kitab yang ada dalam penglihatan Yohanan. Itulah yang disebut dengan kitab kehidupan, yaitu kehidupan kita semuanya. Maka di dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-28 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, hapuslah mereka dari kitab kehidupan, jangan biarkan mereka ditulis bersama orang-orang benar. Jadi jelas bahwa kitab yang dibuka di dalam penglihatan Yohanan itu adalah kehidupan saudara dan saya. Era-era manusia mengukir sejarah. Bagaimana termasuk gereja kita yang dulunya tidak mengenal kebenaran, kemudian mengenal kebenaran. Itu semuanya dicatat di dalam kitab yang nantinya akan dibuka oleh pembuka meterai. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat yang kuat yang memberitakan dengan suara yang keras, siapakah yang layak untuk membuka kitab itu dan melepaskan meterai-meterainya. Kalau dari ayat ini saya garis bawahi adalah seorang malaikat yang kuat, itu siapa yang dimaksud? Banyak nama-nama malaikat di dalam kitab suci ini dengan tugas masing-masing. Nah, tentu saja malaikat yang kuat yang dimaksud adalah malaikat perangnya Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa malaikat perangnya Tuhan itu namanya siapa? Mikael. Di dalam Daniel 12 ayat yang ke-1 dikatakan, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni semua yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kemudian di dalam kitab Yehuda atau Yudas 1 ayat yang ke-9 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, namun ketika Mikael penghulu malaikat berselisih sambil bersitegang dengan si jahat mengenai mayat Mose, dia tidak berani menimpakan penghakiman dengan hujatan, sebaliknya dia berkata, kiranya Yahweh menghardik engkau. Ini adalah malaikat Mikael. Itulah yang ada di dalam kerajaan sorga yang terlihat oleh Yohanan di Pulau Patmos. Kemudian ayat yang keempat dikatakan, dan aku menangis terseduh-seduh karena tidak seorang pun didapati layak untuk membuka dan membaca kitab itu ataupun melihatnya. Yang dimaksud dengan aku di situ adalah Yohanan yang mendapatkan penglihatan. Dia sampai menangis karena merasa tidak mampu dan sia-sia karena tidak ada yang bisa melihat isi kitab tersebut. Karena dia melihat ada banyak kitab kehidupan manusia, tetapi tidak ada yang bisa melihat dalamnya. Bahkan membuka pun tidak ada yang bisa. Hanya satu yang berhak untuk bisa membuka meterainya. Kita lihat ayat yang kelima. Dan seorang dari antara para tua-tua itu berkata kepadaku, janganlah menangis, Yohanan yang mendapatkan penglihatan. Karena dia kebingungan, ini kitab bagaimana, apa maksudnya? Karena kan orang baru tahu sebuah kitab itu kitab apa kalau dilihat isinya. Betul tidak saudara-saudara? Misalkan sama-sama buku, ada buku suci atau kitab suci, ada buku teologia, ada buku rohani, ada buku pelajaran, ada buku untuk mencatat hutang-hutang orang, kredit misalkan. Semua kalau dilihat dari luar sama buku, tetapi orang akan tahu buku itu buku apa kalau dilihat isinya, ya.
Tetapi tidak ada yang bisa melihat, karena itulah maka Yohanan yang mendapatkan penglihatan sampai menangis. Lalu menurut ayat yang kelima tadi, lihatlah singa yang berasal dari suku Yehuda, tunas Daud telah menang untuk membuka kitab itu dan melepaskan ketujuh meterainya. Jadi yang berhak untuk membuka meterai dan melihat isi kitab itu adalah yang pertama disebut singa Yehuda. Singa Yehuda adalah perlambang dari Yeshua HaMashiach, tetapi singa juga menjadi lambang Satan. Kenapa? Karena Satan itu selalu meniru apa yang dilakukan oleh Elohim. Karena Yeshua dilambangkan sebagai singa Yehuda, maka setan pun melambangkan dirinya seperti singa. Kita membuka ayatnya 1 Kepa atau 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si Satan berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ditelannya. Jadi kalau Yeshua HaMashiach itu singa Yehuda, kalau setan singa apa, saudara-saudara? Halo, tadi dari ayat tadi, ya, saya ulang baca sekali lagi, perhatikan dengan baik. 1 Kepa atau 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si Satan berjalan sambil mengaum seperti singa yang mencari seseorang yang dapat ia telan. Kalau Yeshua HaMashiach adalah singa Yehuda, kalau setan atau Satan singa apa? Singa ompong. Karena di situ dikatakan yang sanggup diapakan? Ditelan. Pernahkah saudara melihat singa makan dengan cara ditelan? Langsung barang-barang yang di hasil buruannya langsung ditelan. Siapa yang melakukan itu? Ular. Itulah si Satan, saudara-saudara. Jadi singanya singa ompong. Beda dengan singa Yehuda. Singa dari Yehuda itu singa yang kuat, tetapi memiliki ciri. Memang singa itu adalah satu binatang yang paling kuat, maka disebut oleh manusia sebagai si raja hutan. Tetapi saudara-saudara, singa dari Yehuda adalah singa yang kuat, tetapi memiliki hati yang lembut seperti domba. Apakah ada ayatnya, Pak? Di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Jadi kalau saudara yang hidupnya kemprungsung, orang Jawa katakan kemprungsung, seperti hidup dikejar-kejar sesuatu, maka belajarlah dari Yeshua HaMashiach yang lemah lembut dan rendah hati, ya. Nah, ini bedanya. Kalau singa ompong itu selalu berusaha untuk menunjukkan kekuatannya, padahal sesuatu yang ditunjukkan itu menunjukkan kalau dirinya tidak seperti apa yang ditunjukkan. Sekali lagi, kalau sesuatu yang ingin ditunjukkan sebetulnya adalah tidak seperti apa yang ditunjukkan. Setan berusaha untuk menunjukkan powernya, padahal setan tidak punya power. Saudara laki-laki, tidak perlu saya tanya misalkan Pak Jito laki-laki atau perempuan? Ya Pak Yakub tebak sendiri, tidak usah nebak, kira-kira tahu tidak saudara? Kan tidak perlu menunjukkan, coba buka. Saya pengen tahu, kan tidak mungkin saudara-saudara. Ini porno namanya.
Dari posturnya akan tahu, singa dari Yehuda itu gagah perkasa seperti gambar yang ada, tetapi memiliki hati yang lembut seperti domba. Itulah singa Yehuda. Beda dengan singa dari Basan, singa ompong yang melambangkan setan. Dia selalu berusaha untuk menunjukkan dirinya hebat, dirinya perkasa. Kenapa? Karena dia tidak hebat dan tidak perkasa. Seperti saya umpamakan tadi, orang tidak perlu menunjukkan saya laki-laki, saya perempuan. Dari posturnya kelihatan, dari pinggulnya kelihatan. Kalau saudara nonton di YouTube, saudara melihat ada kontes waria. Wih, perempuan-perempuan tidak ada yang menang kecantikannya, saudara-saudara. Cantik-cantik luar biasa. Tetapi dilihat posturnya, cara jalannya, kelihatan. Walaupun dia goyangnya goyang jalan perempuan, tetap kelihatan. Wong jalan kayak perempuan tapi pinggulnya kecil, mana ada sih laki-laki pinggulnya gede. Kenapa perempuan pinggulnya gede, saudara? Kenapa? Halo yang perempuan, kenapa kamu punya pinggul gede-gede itu, kenapa? Ya? Untuk melahirkan. Ya. Jadi jangan, iya Pak, pinggul saya gede tak kecilkan. Nggak usah dikecil-kecilkan. Itu sudah alamiah dari sana. Berbahagialah yang pinggulnya gede. Jadi kalau melahirkan lebih gampang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeshua mengajarkan kepada murid-muridnya untuk belajar darinya. Karena dia adalah singa dari Yehuda yang kuat perkasa tetapi memiliki hati yang lembut. Kemudian yang bisa membuka yang kedua, yang berhak dan bisa membuka meterai yang kedua dilambangkan, disebut anak domba yang punya 7 roh Elohim. Setan juga punya 7 roh, saudara-saudara, tetapi 7 roh jahat. Lukas 8 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation dikatakan, juga beberapa wanita yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan kelemahan-kelemahan, yaitu Miriam disebut Magdalena, yang daripadanya keluar apa saudara-saudara? 7 setan, 7 roh. Tetapi 7 rohnya setan dengan 7 rohnya Yahweh itu berbeda. Kalau 7 rohnya setan itu ada 7 pribadi. Sedangkan 7 roh Elohim itu hanya ada berapa pribadi? 1, karena Tuhan kita itu 1. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan berikut, meterai apa yang dibuka? Kita membuka ayat 1 lagi. Dan aku melihat di sebelah kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah kitab yang ditulisi di bagian dalam dan luarnya, yang telah dimeteraikan dengan 7 meterai. Yang menjadi pertanyaannya, tadi kan kitab yang dilihat itu dilihat bagian luarnya dan bagian dalamnya. Itu sisi kehidupan manusia yang nampak di luarnya baik atau memang luarnya garang, wajah boleh sangar, tetapi hati Hello Kitty misalkan. Bisa saja saudara-saudara. Tetapi sebaliknya, ada orang yang wajahnya imut-imut tapi hatinya preman, kasar. Ada juga, saudara-saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan, meterai apa yang dibuka? Kenapa tidak cukup hanya 1 meterai? Kenapa harus 7 meterai? 7 meterai ini berbicara tentang 7 perubahan zaman, di mana setan juga ikut berperang dalam setiap zaman. Artinya apa? Setan itu selalu membayang-bayangi kehidupan manusia. Makanya tadi di dalam kitab Yakub tadi dikatakan setan selalu berjalan mengelilingi kita, mengaum-ngaum, mencari kesempatan. Karena itu supaya saudara jangan ditelan oleh setan, jangan memberi kesempatan kepada setan untuk mendekat di dalam hidup saudara. Bagaimana sih
saudara membuka celah untuk setan mendekat di dalam kehidupan saudara? Ketika saudara emosi, ketika saudara marah, itu setan dekat dengan saudara. Atau mungkin sudah masuk di dalam hidup saudara. Coba aja kalau saudara marah, ngaca, ngilu di depan cermin, lihat wajah saudara. Adakah senyuman yang adanya garis-garis di dahi dan di bagian hidung yang begitu kentara? Itulah cara kerja setan, saudara-saudara. Jadi ayat-ayat ini, tadi ayat 1 sampai ayat yang berapa tadi? 8 ya. Itu ayat-ayat yang merupakan pendahuluan untuk memaknai ayat-ayat berikutnya yang berbicara mengenai meterai-meterai yang dibuka sebagai perubahan-perubahan zaman. Karena itulah maka kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, di sana anak domba membuka meterai. Siapa yang membuka itu? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Jadi ini sebagai pembuka, saudara-saudara. Untuk saudara bisa melihat selanjutnya. Tapi kalau ayat 1 sampai ayat 8 dari Wahyu pasal 5 ini kita bingung, ayat selanjutnya kita akan bingung. Ibaratnya seperti orang sekolah. Kalau orang sekolah kelas 1 saja tidak naik, dipaksakan naik kelas 2, bukan tambah baik, tambah tidak baik. Kenapa? Karena kelas 2 sudah tidak diajari lagi untuk nyepel, mengeja, membaca BU, Bu, DI, Di, Budi, RI, NI, Rini, kan begitu selalu dulu waktu sekolah ya. Ini ayah Budi, kenapa enggak pakai nama lain gitu loh, selalu BUDI terus. Mungkin nama paling baik kali ya, berbudi gitu ya. Jadi dipakai, puji Tuhan Pak Budi yang namanya juga termeterai. Jadi saudara sampai di sini sudah paham? Halo? Sudah ya? Jadi saya bisa melanjutkan lagi, kalau saudara belum paham saya ulang lagi dari depan, karena ke belakangnya akan semakin sulit. Nah sekarang karena saudara sudah paham, saya membuka ayat 6. Ayat 6. Dan aku melihat dan lihatlah di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk hidup itu dan di tengah-tengah para tua-tua itu ada anak domba yang berdiri seperti yang telah apa? Disembelih, yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata, yang adalah 7 roh Elohim yang telah diutus ke seluruh bumi. Nah sekarang siapa anak domba yang disembelih? Saya kira saudara sudah tahu jawabannya. Ya, siapa kira-kira? Iya itu. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab itu bersihkanlah ragi yang lama itu, supaya kamu dapat menjadi adonan baru, sebagaimana kamu tidak beragi. Sebab HaMashiach, Pesak kita pun sudah dikorbankan ganti kita. Jadi yang kita garis bawahi adalah kata sudah dikorbankan. Artinya Yeshua sudah mati. Justru Yeshua mati ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa, belum tahu kebenaran. Yeshua sudah mati untuk kita. Roma 5 ayat yang ke-8. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita, bahwa ketika kita masih berdosa, HaMashiach sudah mati ganti kita. Kita belum kenal Dia, tapi Dia kenal kita dan Dia rela mati untuk kita. Karena saking cintanya Yeshua HaMashiach kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Pesak kita pun ini berbicara tentang kebangkitan karena Yeshua sudah dikorbankan ganti kita. Itulah sebabnya seringkali saya katakan setan begitu takut kalau Yeshua mati. Karena itu ada berita hoax yang mengatakan
Yeshua tidak mati tetapi diserupakan. Mungkin akan lebih tepat begini. Ada berita hoax yang mengatakan bahwa Isa tidak mati tetapi diserupakan. Pertanyaan saya, tolong saudara jawab. Apakah kalau begitu umat Islam berbohong dengan hoax? Tidak. Islam tidak berbohong. Kenapa? Karena yang tidak mati itu siapa namanya? Isa. Sedangkan Yeshua itu dalam kitab berbahasa Arab itu bukan Isa, tetapi Yeshua. Jadi beda. Isa lahir di bawah pohon korma, Yeshua lahir di kandang di Migdal Eder. Kemudian Isa tidak mati, Yeshua atau Yeshua dalam bahasa Arabnya mati di salib. Kemudian daftar silsilahnya Isa dengan Yeshua itu juga berbeda. Karena itu seringkali saya katakan bahwa jangan disamakan Isa dengan Yesus Kristus yang dulu kita sebut dari kitab terjemahan bahasa Yunani yang kita kenal sekarang ini bernama Yeshua HaMasiah. Ada pendeta Isa Al-Masih yang marah sama saya, saudara-saudara. Dia katakan, Pak Yakob ngawur. Tetapi saya bersyukur sekarang hamba Tuhan ini sudah menyadari kalau Isa itu beda dengan Yeshua. Jadi bukan berarti Islam itu membuat hoax di dalam kitab sucinya. Tidak, memang itu kitabnya dan itu yang diyakininya. Kita hormati saja karena memang itu yang tertulis di sana. Nah, kita punya kitab sendiri yang tertulis untuk kita sendiri. Karena itu saya seringkali katakan antara Kristen dengan Islam tidak perlu harus disama-samakan. Memang tidak sama. Tetapi kalau untuk masalah kita berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia kan tidak harus sama. Makanya lambangnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi kita satu adanya, yaitu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Buktinya kita bisa berfellowship pemimpin-pemimpinnya dengan saya, umat Islam, para kiai. Kenapa? Karena perbedaan itu indah. Coba misalkan ini semua putih, lantai putih, tidak ada garis-garisnya begini, semua putih, tembok putih, saudara pakai baju juga putih, pokoknya semua putih, tidak ada warna lain. Orang akan berpikir ini rumah sakit apa bukan? Karena rumah sakit kan serba putih, kursi-kursinya semua putih. Tetapi kan saudara ada yang pakai baju merah, ada yang pakai baju coklat, ada yang hitam. Ini justru membuat keindahan. Coba saudara memelihara ikan cuma satu macam dengan memelihara ikan dengan berbagai macam corak, lebih menarik mana dilihat? Ya yang banyak coraknya, ya. Itu yang dimaksud dengan anak domba yang disembelih. Itu adalah Yeshua HaMasiah yang sudah mati digantung di salib. Kemudian ayat 6. Saya maju lagi ayat yang ke-6. Perhatikan saudara-saudara. Dan aku melihat dan lihatlah di tengah-tengah tata itu keempat makhluk hidup itu, dan di tengah-tengah para tua-tua itu ada anak domba yang berdiri seperti yang telah disembelih, yang memiliki 7 tanduk. Perhatikan, 7 tanduk dan 7 mata, yang adalah 7 roh Elohim yang telah diutus ke seluruh dunia. Sekarang saya bahas terlebih dahulu tanduk itu apa. Tanduk itu adalah tempat penampungan darah penebusan dosa. Di dalam kitab Imamat 16 ayat 18 dikatakan dari Indonesian Literal Translation, dan dia harus pergi keluar ke mezbah yang di hadapan Yahweh dan mengadakan penebusan baginya, dan dia harus mengambil dari darah lembu jantan dan dari darah kambing itu dan mengoleskan pada tanduk-tanduk sekeliling mezbah.
Jadi mezbahnya dibuat ada tanduknya. Dan angka 7 itu merupakan angka Elohim atau angka kesempurnaan. Jadi dari berbicara tentang 7 tanduk ini berbicara tentang kesempurnaan penerimaan darah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh kematian Yeshua HaMashiach sebagai penebus jiwa dari orang-orang Israel dan pembeli jiwa bagi orang-orang Goyim dalam karya keselamatan. Maka sekali lagi saya katakan, setan sangat takut kalau Yeshua mati di atas kayu salib, karena dia mengeluarkan darah, dan di dalam kitab suci katakan darahnya mencuci dosa kita. Yeshua bukan menutup dosa, tetapi Yeshua mencuci dosa. Kalau yang namanya menutup itu masih ada kotorannya, cuma ditutup saja. Beda dengan mencuci. Kalau mencuci itu dibersihkan. Jadi dengan menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, itu sama saja dengan saudara membuat Yeshua mencuci dosa-dosa kita. Karena itu saya tidak setuju dengan perkataan Yeshua penebus dosa. Itu bagi orang Israel. Kalau kita Goyim, Yeshua membeli dosa, itu masih belum tepat. Karena Yeshua bukan membeli dosa atau menebus dosa, tetapi Yeshua menebus jiwa dan membeli jiwa, dan harganya telah lunas dibayar, yaitu dengan matinya dia di atas kayu salib. Bisa dipahami sampai sini saudara-saudara? Itu tentang tanduk yang pertama. Sekarang tanduk yang kedua, itu berbicara tentang kuasa untuk mengurapi. Dalam 1 Samuel 16 ayat 1 dan 13 dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Kemudian Yahweh berfirman kepada Samuel, berapa lama lagi kamu berduka cita untuk Saul, karena aku telah menolak ia memerintah atas Israel. Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku akan mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, karena aku telah melihat seorang raja bagi diriku di antara anak-anak lelakinya. Ini adalah Samuel ketika dia mendapatkan perintah Bapa Yahweh untuk mengurapi anak-anak Isai. Kemudian ayat 13. Lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu sampai seterusnya, roh Yahweh turun ke atas Daud, lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Jadi tanduk ini berbicara tentang kuasa untuk mengurapi. Hanya orang-orang yang menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah yang bisa mendapatkan pengurapan. Dan itu juga masih diuji dengan sikap hati dan motivasi. Ini maksud ayatnya. Kemudian 7 mata itu berbicara tentang kesempurnaan penglihatan Elohim, yang dalam ayat ini tidak lain adalah Yeshua HaMashiach yang maha mengetahui, karena dia adalah Elohim itu sendiri, yaitu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jadi kalau di cross checkkan ayat-ayat yang berbeda-beda tidak akan berbenturan. Di dalam kitab Matius 14 ayat 22 sampai 27 dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Dan segera Yeshua mendesak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang, sementara dia akan menyuruh kerumunan orang itu pulang. Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, dan ketika menjelang malam dia berada di sana seorang diri. Ini adalah Yeshua ketika memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Pada saat itu sedang terjadi perkumpulan besar. Maka orang-orang disuruh pulang, murid-murid menyeberang ke seberang danau. Yeshua ngapain saudara-saudara? Yeshua berdoa di bukit. Dalam hal ini Yeshua dengan murid-muridnya jadi satu atau tidak?
Tidak, sekarang ayatnya saya lanjutkan. Dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Namun pada giliran jaga keempat malam itu, Yesua pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi gelisah sambil berkata, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutannya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa murid-murid mengatakan ketika melihat Yesua berjalan di atas air, itu hantu? Karena kalau dipikir dengan akal manusia, tidak mungkin itu Yesua. Kan tadi Yesua pergi ke bukit untuk berdoa. Lah kok tiba-tiba sekarang ada di tengah-tengah danau dan berjalan di atas air? Ini kan irasional, tidak masuk akal. Tetapi itulah kehebatan Tuhan kita. Ketika melihat murid-muridnya dalam kesulitan, dia tahu. Jadi kalau ada di antara saudara sekarang ini sedang dalam kesulitan, entah kesulitan ekonomi, entah kesulitan keluarga, entah kesulitan studi, dan ada banyak kesulitan-kesulitan yang lain, saya ingatkan bahwa Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, tahu kesulitanmu lebih daripada engkau mengetahui kesulitanmu sendiri. Jadi jangan ada lagi yang berkata, "Tuhan, kenapa hal ini terjadi atasku?" Ini menunjukkan orang tidak punya iman. Orang yang punya iman adalah orang yang tahu bahwa Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes, Dia selalu menyertai kita. Bahkan Ruach HaKodes ada di dalam kita. Bagaimana mungkin tidak tahu? Kecuali Ruach HaKodes sudah saudara suruh pergi, baru dia tidak tahu. Paham saudara-saudara ya? Namun segera Yesua berbicara kepada mereka dan berkata, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Kalau saudara beriman bahwa Yesua selalu menyertai di dalam rohnya yang kudus, di dalam kehidupan saudara, ketika saudara saat ini sedang mengalami masalah yang besar sekalipun, maka saudara harus dengar suara Yeshua HaMashiach yang mengatakan, "Tenanglah, jangan takut." Kenapa? Karena Yeshua beserta dengan saudara. Apa yang mesti ditakutkan? Yeshua tahu isi hati karena Dia itu Yahweh Elohim yang mengetahui isi hati manusia. Seperti yang tadi saya katakan di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-22 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, "Apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab Dia mengetahui rahasia hati." Saudara mungkin sedang merahasiakan sesuatu di dalam hati saudara. Entah itu rahasia yang baik, entah itu rahasia yang buruk. Ketahuilah bahwa Tuhanmu mengetahui rahasia hatimu. Karena itu jangan main-main. Karena rahasia hati itu diapain saudara-saudara? Kalau menurut ayat-ayat pembahasan kita, rahasia hati yang ada di dalam kehidupan kita itu diapain? Ditulis dan dimeteraikan. Jadi tidak bisa berubah itu. Termasuk apa yang ada di dalam hati saudara. Ditulis semuanya oleh Tuhan. Kemudian Matius 9 ayat yang keempat dari Indonesian Literal Translation dikatakan, "Dan Yeshua setelah mengetahui pikiran mereka, Dia berkata, 'Mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu?'" Perhatikan kalimat ini. Setelah mengetahui pikiran mereka, Yeshua mengetahui pikiran manusia. Pak, tukang sulap juga bisa mengetahui pikiran. Jangan salah, tukang sulap itu punya teknik-teknik untuk bisa membaca pikiran. Sebetulnya bukan karena tahu isi pikiran saudara, tetapi karena mereka mempelajarinya dengan trik-triknya. Sehingga orang yang tidak tahu akan mengatakan dia bisa mengetahui isi pikiran saudara. Sebetulnya tukang sulap tidak tahu isi pikiran manusia. Yang tahu pikiran saudara hanya Yeshua HaMashiach. Tidak lain adalah Tuhan Ruach HaKodes yang ada dalam hidup saudara. Itu tentang apa saudara? 7 mata yang mengetahui rahasia hati manusia. Sekarang 7 roh yang dimaksud
tujuh roh Elohim itu apa? Itu kesempurnaan Elohim yang tidak dimiliki oleh siapapun. Di dalam kitab Yesayahu pasal 11 ayat 1 sampai 2 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan sebuah cabang akan muncul dari batang Isai, dan sebuah tunas dari akarnya akan berbuah, dan roh Yahweh akan tinggal padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan kekuatan, roh pengenalan dan takut akan Yahweh. Ada 7 roh dan itu berbicara tentang kesempurnaan. Karena itulah maka kalau berbicara tentang dunia supranatural, Elohim kitalah yang sempurna. Kemudian ayat 8 sekarang. Dan ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba itu, seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa, yang adalah doa-doa orang kudus. Yang menerima kitab itu, keempat makhluk hidup. Tadi kitab berbicara tentang apa? Kehidupan kita, ya, yang ditulis. Dan yang menerima kitab itu adalah keempat makhluk. Ketika saya membaca ini, saya ingat kitab Yekeskel atau Yeskiel pasal 1 ayat yang ke-10 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, dan rupa wajah mereka adalah wajah manusia, dan wajah singa di sebelah kanan dari keempatnya, dan wajah lembu dari sebelah kiri dari keempatnya, dan wajah Raja Wali dari keempatnya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jangan saudara berpikir bahwa ini adalah makhluk sesungguhnya. Ada gambaran yang dilihat oleh Yohanan pada saat itu bukan kita bayangkan, oh ya ini ada makhluk di mana wajahnya ada 4 menghadap ke sana, menghadap ke sini, menghadap ke kanan, dan menghadap ke kiri. Seolah-olah seperti itu, kalau kita bayangkan. Tetapi dalam dunia supranatural itu adalah merupakan manifestasi dari sifat atau karakter Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua mempunyai peran sebagai pembuka meterai untuk mempertanggungjawabkan semua tulisan-tulisan tiap manusia yang sudah tertulis dalam kitab yang bakalan diterima Yeshua HaMashiach dengan sifat 4 karakternya. Jika isinya jelek, penuh dengan darah, misalkan buku saudara itu penuh dengan darah, penuh coretan-coretan atau makna kebencian, maka konsekuensinya mereka tidak layak untuk berada di sorga, walaupun dilihat orang baik. Nah sekarang manusia, ini adalah wajah-wajah yang ada di keempat kepala tersebut. Yang pertama adalah wajah manusia. Di sini Yeshua berperan sebagai manusia sempurna dalam peran 3 berganda. Masih ingat ya? Di situ Yeshua pernah berperan sebagai manusia yang sempurna. Kemudian singa, Yeshua adalah singa, adalah Yeshua yang kuat, tegas, tetapi lemah lembut. Yang tegas menunjukkan dirinya kuat, padahal tidak kuat atau lemah, dan sombong memaksakan kehendak, tidak lain adalah setan, dan itu bukan Tuhan. Setan, pertanyaan saya, kalau tadi kan Yeshua lemah lembut dan rendah hati, pertanyaan saya, setan bisa lemah lembut atau tidak ya? Bisa, setan bisa lemah lembut, tetapi untuk menjebak dengan kelicikannya, bukan dalam lembut karena tulus. Tulus dengan licik itu beda, ya. Kemudian yang berikut adalah wajah lembu. Jadi ini adalah sifat yang nanti akan menghakiminya. Yeshua sebagai abdi atau pekerja dan pelayan yang taat sampai nyawanya harus sebagai korban bagi manusia yang berdosa, tetapi sadar yang bertobat. Maka kitab Markus mempresentasikan Yeshua sebagai lembu. Bagi saudara-saudara yang sekolah teologi akan diajar
bahwa kitab Markus adalah kitab yang menggambarkan Yesua sebagai lembu, yaitu bekerja sebagai orang yang taat sampai pada kematian. Itu wajah lembu. Sekarang wajah Raja Wali. Ini berbicara tentang Yesua sebagai pendidik sesuai dengan Ulangan 32 ayat yang ke-11 dari Indonesian Literal Translation. Sifat dari Raja Wali dikatakan, seperti Raja Wali menjungkir balikkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, merentangkan sayapnya, mengambilnya seekor dan mendukungnya ke atas sayapnya. Jadi kalau ada nyanyi, di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, bukan di bawah, kalau di bawah ya jatuh, tapi di atas. Jadi burung Raja Wali itu, saudara-saudara, kalau mendidik anaknya, dia kan adanya di sarangnya di tempat tebing-tebing bukit batu yang tinggi-tinggi. Ketika sudah waktunya anaknya belajar terbang, itu sarangnya itu dibongkar sendiri, sehingga anaknya jatuh. Dan ketika anaknya jatuh, misalkan ini anaknya jatuh, maka Raja Wali dia membayang-bayangi. Ketika hampir mengenai bawah, dia langsung naikkan lagi ke atas. Bisa dipahami, saudara? Jadi yang benar bukan di bawah kepak sayapmu, tetapi di atas kepak sayapmu, karena dia menopang kita. Inilah cara Yesua mendidik. Jadi penghakiman Yesua itu sempurna karena menunjukkan dari berbagai sisi yang tidak bisa dibantah manusia. Artinya kalau manusia berdalih-dalih, saya sebagai pengerja kan harus taat. Ya taat, betul, tapi taat yang bagaimana dulu? Misalkan saudara bekerja kepada seseorang, di mana orang yang tempat di mana saudara bekerja ini berbuat jahat, berbuat curang, dan saudara tetap ada di situ, artinya saudara membiarkan kecurangan itu terjadi, itu akan dipertanggungjawabkan. Dan Tuhan katakan, saya juga pernah menjadi pekerja. Di dalam kitab Markus, saya sebagai lembu yang harus taat sampai mati. Kira-kira begitu. Jadi manusia ketika berada dalam penghakiman, tidak bisa berdalih-dalih di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana manusia yang berdosa bisa diselamatkan? Tidak lain adalah adanya doa-doa orang kudus yang dinaikkan kepada Elohim, agar Elohim mengubah hati manusia, karena yang bisa mengubah hati manusia hanya Ruach HaKodes, yang adalah Roh Yahweh sebagai penasehat. Jadi kalau saudara memberitakan nama Bapa Yahweh, orang menolak, tidak usah marah. Karena yang bisa mengubah hati manusia bukan saudara. Saudara hanya memberi input, memberi informasi. Mau terima ya silakan, enggak silakan, resiko ditanggung sendiri. Saat menghakimi manusia sebagai hakim yang adil, Yesua menguji motivasi. Jika kita motivasinya tidak benar, maka akan terbakar seperti jerami yang ditulis dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-12 sampai 13 dari Indonesian Literal Translation yang mengatakan, dan jika seseorang membangun di atas dasar fondasi ini, emas, perak, batu-batu berharga, kayu, rumput atau jerami, dari tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata, karena hari itu akan menjelaskannya, sebab hal itu akan disingkapkan oleh api, dan sebagaimana rupa tiap-tiap pekerjaan itu, api itu akan membuktikan. Jadi kalau saudara misalkan melayani pekerjaan Tuhan, tujuannya supaya saudara menerima pujian, saudara sudah mendapatkan upahnya di bumi ini. Karena banyak orang memuji saudara. Tetapi kalau saudara melayani Tuhan karena motivasinya bagi jiwa-jiwa, maka ketika diuji, maka motivasi saudara tidak akan terbakar. Karena tidak terbuat dari jerami. Nah, untuk lambang 24 tua-tua itu bisa dimaksudkan 12 suku Israel dan 12 murid Yesua. Tentu yang dimaksud minus Yehuda Iskariot yang sudah diganti oleh Matias. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-26 dikatakan dari Indonesian Literal Translation, dan para rasul membuang undi atas mereka, dan undi itu jatuh pada Matias, dan dia terhitung bersama ke-11 rasul itu. Ini berbicara tentang saksi, saudara-saudara.
Jadi ketika penghakiman ada saksi. Oleh karena itulah maka mulai sekarang, yuk mari kita pelajari kehidupan kita masing-masing. Sikap hati dan motivasi kita ini harus benar. Karena buku kehidupan itu akan dilihat dan akan dibuka. Kalau semua yang kita kerjakan tidak sesuai dengan kebenaran firman, maka buku itu penuh dengan coret-coretan dan bahkan mungkin ada noda darah di dalamnya. Katakanlah itu dulu pernah kita lakukan. Stop. Saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Tuhan dari Ambon yang cerita kepada saya dia sudah membunuh ratusan orang dalam perang melawan gerombolan yang dulu pernah bikin rame di sana. Tetapi dia bertobat sampai dia katakan, Pak Yakob jangan tanya jumlah yang saya sudah bunuh. Itu tetap tercatat saudara-saudara. Ya, karena itu hati-hati dengan sikap kita menghadapi kehidupan ini. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman yang saya taburkan pada saat ini akan menyingkapkan, membuka rahasia. Siapa pembuka meterai yang sesungguhnya tidak lain adalah anak domba, yaitu Yeshua HaMashiach. Amin buat firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kalau Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Firman Tuhan sudah disampaikan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu membuat kehidupan kami semakin benar di hadapan Tuhan. Karena semua apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan akan dipertanggungjawabkan sebagai kitab yang akan dibuka dan akan berhadapan dengan Tuhan. Karena itu berkati seluruh jemaat, baik yang mendengarkan firman-Mu melalui ruangan ini maupun yang melalui rumah masing-masing, Engkau akan menolong mereka semuanya, supaya kehidupan kami semakin benar di hadapan Tuhan. Berkati juga semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga dan melindungi kami supaya tiba di rumah dengan selamat. Dan sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin. Amin.